Ya, halo, nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin bahas sedikit tentang apa itu deadlock ya. Nah, deadlock itu sendiri kalau dari namanya sih gembok mati ya, yang berarti ya apa tuh ada sesuatu yang dikunci lah yang nggak bisa dibuka gitu. Nah, deadlock itu sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita bayangin analoginya dulu. Yang dimana bayangin kalau misalnya ada dua anak, satu cewek satu cowok. Nah, si cewek ini namanya Alice, dia punya mainan mobilan. Nah, kemudian si Bob ini anak yang cowok punya boneka. Nah, si Alice sama si Bob saling mau apa namanya mainan yang dimiliki masing-masing ya. Misalnya si Bob ini mau mobilan yang di tangan Alice, kemudian Alice ini mau boneka yang di tangan Bob. Nah, Alice ngomong, kasih aku bonekanya dulu, kemudian aku kasih dong mobilnya. Si Bob nggak mau dong, takut dicurangin. Dia bilang, oh nggak mau, kamu kasih dulu mobilannya, baru aku kasih bonekanya. Nah, kita bisa bayangin ini Bob dan Alice ini sebagai apa namanya proses, dan eh, mainannya ini sebagai resource ya, yang dimana ada kedua buah proses yang saling membutuhkan resource satu sama lain yang menyebabkan proses tersebut gak bisa jalan jadi mandek. Nah, itu yang menyebabkan deadlock. Deadlock itu bisa terjadi di programming dan database. Kalau misalnya di database sih, kalau misalnya kalian umpamanya kalian ingin update suatu apa namanya table. Nah, table tersebut kalian lock tuh row-nya. Kemudian di sisi lain ada service yang melakukan hal yang sama. Nah, cuman dia ingin mengambil table yang kalian lock. Nah, yang sudah di lock itu belum dilepas nih. Nah, si service ini nunggu aja sampai deadlock gitu. Jadi deadlock itu bisa dikatakan kalau misalnya ada dua buah service yang deadlock, yang apa namanya, yang saling butuh resource satu sama lain. Nah, bisa dikatakan salah satunya itu akan fail, salah satunya itu akan berhasil gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya satunya harus ngalah gitu kan. Cuman ya bisa dikatakan fail. Nah, kita langsung kasih contoh ya. Oke, mungkin di sini kita bisa langsung masuk ke contoh ya. Di sini kita ada punya dua table, customer balance dan order table. Nah, di satu sisi kita punya sebuah transaction ya, ada dua nih. Pertama, untuk transaction refund order. Oke. Di refund order ini kita update dulu customer balance-nya, kemudian kita update order table-nya jadi statusnya refund. Nah, PG Slip ini apa? PG Slip itu sebagai ya memimik untuk biar deadlock-nya terjadi lah. Misalnya misalnya kan kalau di dalam case data live itu kan datanya berjuta-juta ya. Nah, ini untuk memimik kalau misalnya ini ada execution time-nya lah setidaknya. Nah, di satu sisi kita ada transaction nih, query untuk proses order. Jadi kebalikannya. Namun di sini nggak yang kayak tadi kan kita kan customer balance dulu yang kita log. Nah, di sini kita order table dulu, kebalikannya nih. Kemudian si customer balance. Apa yang terjadi? Yap, betul, akan jadi deadlock. Cuman yang mana duluan kita nggak tahu ya. Cuman kita harus jalanin dulu nih. Yang mana deadlock ya. Yang akan deadlock. Jadi kita asumsikan bahwa ini terjadi secara sama-sama ya. Transaksi refund dipanggil, kemudian transaksi processing dipanggil secara bersamaan di dalam satu kasus ya. Misalnya kita kasih contoh. Oke, ini run, ini sudah run. Kalian bisa lihat di table ibu lagi run ya. Cukup lama ya. Nah, oke, yang kena deadlock yang bagian refund. Tuh, deadlock di tag. Nah, tuh. Dia wait dia ambil mau lah resource-nya, cuman di block nih. Gitu. Nah, di bagian locknya di bagian mana? Tuh, lihat tuh. Dia bilang while updating
di bagian order table, yang dimana order table tadi sedang di lock oleh si bagian transaction untuk proses ya. Jadi dia sama-sama nih nge-lock, kemudian tapi yang fail itu ya salah satunya nih, ini yang nentuin fail atau enggaknya siapa, itu tuh database engine-nya. Jadi secara otomatis database engine tuh nentuin, oh ini yang seharusnya fail, udah kita failin aja gitu. Oke, jadi gimana sih untuk solve deadlock ini? Ada banyak cara ya, banyak banget caranya. Cuman di sini saya akan memberi contoh salah satu caranya itu untuk restrukturisasi ya, restruktur ulang misalnya query, atau misalnya kalian kalau pakai programming language ya, distruktur ulang lah program program kodenya gitu, sehingga ya menghindari yang namanya perebutan resource. Oke, kita kasih contoh. Kalau misalnya di sini saya pertama di bagian refund itu kita lock dulu customer balance, kemudian kita lock order table. Di salah satu sisi kita lock order table, kemudian kita lock customer balance. Kita samain. Kita lock customer balance dulu, kemudian kita lock order table. Oke. Nah, jadi udah sama ya dua-duanya ya, customer balance, order table. Oke, di sini kita coba run lagi ya, sekali lagi ya, cuman dari sini deh, biar seimbang ya, karena tadi kan udah sebelumnya dari sana. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Oke, ini masih time wait-nya 10 detik ya, ceritanya banyaklah datanya. Oke, ini kita udah dapat nih successful run nih 10 detik. Satu sisi dia nggak crash, nggak deadlock, cuman memang lebih lama ya. Nah, tapi di satu sisi nih dia berhasil ke transaksinya berhasil lah ya kan, query-nya berhasil ke jalanin. Nah, di sini tuh bukan deadlock ya, di sini lebih ke arah rest condition. Rest condition itu nanti saya akan buatkan lagi video tentang terkait rest condition. Cuman ini salah satu contoh bagaimana cara solve deadlock. Nah, kurang lebih begitu. Kalau misalnya ada saran dan kritik dan masukan, mungkin pertanyaan, silakan DM ya. Terima kasih.